Oke, boleh dimulai Bu Tutup. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Ketua IGI Kota Tangerang Selatan, Bapak Arizal Muhaimin, MPD. Yang kami hormati, narasumber kami, Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat malam Bunda. Dan Ya, yang kami selamat bangga, malam, Bu. Oke, yang kami banggakan Bapak Ibu guru hebat yang pada malam hari ini bisa mengikuti kegiatan bersama IGI Kota Tangerang Selatan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kasih, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita bisa berkumpul dan bertatap muka dalam dunia maya ini. Salawat dan salam tak lupa mari sama-sama kita limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di yaumil kiamah nanti kita termasuk umatnya yang akan mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan paparan dari narasumber kita. Namun sebelumnya saya bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga sambutan dari Ketua IGI. Dan dilanjutkan dengan paparan materi, tanya jawab, dan diakhiri dengan doa. Untuk lebih hikmatnya acara ini, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk selanjutnya, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars IGI Kota Tangerang Selatan. Kepada Bapak Rizal, kami silakan untuk membuka lagunya. Ikatan Guru Indonesia mengemban visi mencerdaskan bangsa, mendidik generasi mulia, menjunjung kehormatan kode etik guru Indonesia. Ikatan Guru Indonesia bersumpah menjadi guru sejati, mengabdi untuk negeri, menjadi mutiara ibu pertiwi. Jayalah IGI, majulah IGI, Ikatan Guru Indonesia. Jayalah IGI, majulah IGI, Ikatan Guru Indonesia. Ikatan Guru Indonesia
Indonesia. Jayalah Igi, Majulah majulah Igi, Igi, Ikatan Buruh Ikatan Buruh Indonesia. Indonesia. Jayalah Jayalah Igi, majulah majulah Igi, Ikatan Ikatan Buruh Buruh Indonesia. Indonesia. Baik, terima kasih Pak Ariza. Baik, Bapak Ibu, kami akan lanjutkan dengan acara berikutnya yaitu sambutan dari Ketua IGI Kota Tangerang Selatan kepada Bapak Arizal M. Yunus MPD. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Tuti Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu pemateri kita pada kegiatan webinar kali ini ada Ibu Nurila Hanum dan juga moderator Ibu Tuti Dede yang hal ini eh, berganti ya, kemarin sudah berbagi dengan kita menjadi dari materi pemateri, sekarang menjadi moderator. Alhamdulillah, dan Bapak Ibu semua para peserta webinar yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam beraktivitas. Baik, em, webinar kali ini ya Bapak Ibu adalah rangkaian ya serangkaian webinar dari Ikatan Guru Indonesia Kota Tangerang Selatan dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional tahun 2025 serta HUT IGI yang ke-16 tahun. Webinar yang kedua yang saat ini hari ini yang malam ini kita laksanakan bertemakan Voice and Choice Student ya, The Power of Change. Nanti yang akan membawakan Bu Nurila Hanum yang lebih tahunya ya, yang lebih tahu apa materi yang akan uh, disampaikan ya. Tema ini adalah tema yang cukup menarik ya. Kalau kita sebut ini mungkin bisa dibilang pendekatan ya yang mengedepankan suara dan pilihan serta kemandirian untuk para siswa-siswi. Kenapa hal ini penting? Ya, karena dari data Kemendikbudristek ya tahun 2023 itu menunjukkan bahwa siswa yang diberikan ruang suara dan pilihan itu akan mengalami peningkatan motivasi belajar yang lebih tinggi, sekitar 32% dari peningkatan keterlibatan belajar sampai dengan 45%. Sedangkan menurut UNICEF tahun 2022, Student Agency adalah salah satu indikator yang paling kuat dalam membentuk karakter, kreativitas, dan kemampuan pemecahan masalah siswa. Nah, jadi ruang, suara, pilihan itu bukan hanya tren semata, tetapi salah satu metode dan tuntutan zaman yang bisa melahirkan generasi pembelajaran yang mandiri, kritis, dan siap untuk menghadapi tantangan perubahan. Nah, kenapa peran peran guru ya, peran kita sebagai guru itu sangat eh, besar di sana ya. Ya, dikarenakan guru yang eh, bisa memberikan ruang tadi, memberikan eh, suara tadi kepada siswa itu sangat baik, gitu ya. Ruang yang terbuka, fleksibel itu akan melahirkan siswa-siswi yang kreatif, ya, juga bisa berinovasi nantinya. Gitu. Nah, mudah-mudahan dalam rangka Hari Guru Nasional dan juga HUT IGI ke-16 ini, webinar ini bisa eh, bermanfaat buat kita semua ya, dan juga bisa menginspirasikan oleh kepada Bapak Ibu ya, karena memang salah satu tujuan kami adalah memberikan informasi serta berbagi praktik baik gitu ya dari kegiatan-kegiatan.
Em, Besok malam juga masih ada kegiatan webinar yang seri terakhir di kegiatan kali ini. Hari ini juga adalah hari eh, pendaftaran gratis terakhir ya bagi Bapak Ibu yang ingin menjadi anggota Ikatan Guru Indonesia, baik itu di Kota Tangerang Selatan ataupun juga kota-kota yang lain, kota kabupaten lain yang memang menyelenggarakan pendaftaran anggota gratis di kegiatan Hari Guru Nasional dan juga hari ulang tahun IGI. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada pemateri Ibu Nurila Hanum yang sudah menyempatkan waktu dan berbagi wawasan ya tentang bagaimana tema nanti akan disampaikan, serta Ibu Tutu Dede selaku moderator yang juga eh, yang juga kemarin menyampaikan materi juga. Hmm. Mudah-mudahan webinar ini menjadi ruang refleksi, inspirasi, dan kolaborasi bagi kita semua untuk terus bergerak memajukan pendidikan Indonesia. Saya tutup dengan pantun, malam hari melihat bintang, cahayanya indah memberi harapan. Suara murid kita dukung untuk berkembang agar lahir generasi kuat dan penuh perubahan. Bila taufiq Cakep. wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bapak Arijal Muhaimin, Ketua IGI Kota Tangerang Selatan yang telah memberikan sambutannya dan selalu mengingatkan kepada kita bahwa rangkaian webinar ini adalah rangkaian dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional dan juga Hari Ulang Tahun IGI yang ke-16. Besok terakhir ya Pak ya, kita akan mengadakan webinar terakhir bersama dengan narasumber hebat lagi, yaitu satu lagi Ibu Luciana ya, dari besok Ibu Luciana itu adalah sekretaris IGI Kota Tangerang Selatan ya Pak ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa mengikuti lagi kegiatannya esok hari. Baik, Pak Rijal, terima kasih. Saya akan menyapa dulu ini teman-teman saya dari beberapa kepala sekolah. Terima kasih yang sudah mengikuti kegiatan ini, mensupport kegiatan saya. Ada Ibu Nina dan yang lainnya. Teman saya juga ada beberapa teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan terima kasih supportnya buat kami di IGI Kota Tangerang Selatan. Dan kami tidak menutup kemungkinan kalau Bapak Ibu ingin mendaftar, Insya Allah pendaftaran kami dibuka sampai besok gratis untuk menjadi anggota IGI. Ataupun nanti kalau ada pemilihan Pak Rijal ya 2026 kita akan mengadakan pemilihan pengurus IGI yang baru karena SK saya sampai 2026 ya Pak Rijal ya. Nanti akan ada pengalihan atau pemilihan ketua baru atau pemilihan anggota baru dari IGI Kota Tangerang Selatan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya sebelum Ibu Nurila Hanum memberikan materinya, saya akan membacakan dulu. Beliau adalah pengajar di SMP Negeri 2 Sukaraja Bogor Dua, dan sampai ya, ya sampai 12 sekarang Kota beliau Tangerang masih Selatan, Bu. mengajar di SMP Negeri 12 di Kota Tangerang Selatan, Bapak Ibu. Beliau juga adalah seorang dosen yang aktif di kampus ternama di Universitas Pamulang yang sampai sampai saat ini beliau masih aktif menjadi dosen di kampus Pamulang. Tuh. Bu Hanum, saya murid Ibu loh di SMA Al Mubarak tuh. Sudah ada Bu Hanum. Alhamdulillah ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan paparannya, tadi kata Pak Rizal berpantun, saya pun akan berpantun. Bilang cakep ya, nanti kalau bilang ganteng salah. Ya. Beli rambutan di pinggir jalan. Cakep. Cakep, Manis cakep, rasanya, bikin bahagia. cakep. Kita berkumpul dalam satu tayangan, siap belajar dan berbagi cerita. Ya, malam hari ini Cakep, kita luar akan biasa, Ibu. bersama dengan narasumber kami, Bunda Hanum, dalam materi Voice and Choice Student The Power of Change, yang mana ini adalah sebuah pendekatan yang mendorong partisipasi kepemilikan dan suara murid dalam transformasi pendidikan. Tidak berlama-lama lagi, kami persilakan kepada Bunda untuk menyampaikan materinya. Silakan Bunda. Ya, terima kasih Ibu Tuti Dede Bunda yang luar biasa, Amin, amin. Sama. kepala sekolah hebat. Amin. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam Bapak Ibu semuanya. Robbi Sohri Sodri, Wayasirli Amri, Wahlul Uqdat Amilisani, Yafqahu Qauli. Mari kita sama-sama belajar bersama. Saya hanya berbagi pengalaman saja. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya.
Bapak Ketua IGI, Bapak jadi saya lupa Rijal Muhaimin. Ya, mohon maaf Pak jika saya mungkin baru jumpa lagi di ruang Zoom ini. Banyak waktu yang terbuang karena beberapa kegiatan. Insya Allah di akhir-akhir masa jabatan kita sebagai pengurus IGI, mudah-mudahan kita bisa membersamai kegiatan-kegiatan IGI untuk kedepannya. Terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan dan untuk Bunda Tuti, mohon maaf pada hari Senin saya tidak bisa memoderatori karena ada satu kegiatan dan Alhamdulillah masih diberikan kesempatan bertemu dengan Bunda di Zoom kali ini. Baik Bapak Ibu hebat yang ada di room Zoom ini, Alhamdulillah tertera sudah 29 peserta. Padahal saya udah berusaha juga untuk eh, share ke grup MGMP, grup keluarga besar SMP 12 juga. Cuman karena ini bertepatan dengan malam Jumat, di mana semua orang umumnya mengaji yasinan, jadi mungkin baru akan bisa bergabung setelah yasinan selesai. Mudah-mudahan kita semua juga sudah selesai yasinan ya, Ibu Haja Tuti, Tuti Dede, Pak Rizal, mudah-mudahan sudah selesai. Alhamdulillah. Ya. Baik, Bapak Ibu, saya hanya berbagi pengalaman saja ya. Boleh share screen ya, Bapak Ibu. Sebentar, saya coba untuk share nih. Baik. Izin, apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Bun? Sudah ya? Ya, Bun. Baik, terima kasih, Bun. Ya, sebenarnya kegiatan ini, Bapak Ibu, saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi narasumber pada acara talk show dan showcase implementasi pembelajaran mendalam jenjang SMP putaran ketiga tahun 2025. Oleh karena itu, saya memberanikan diri untuk berbagi kisah atau berbagi praktik baik apa yang sudah kita sama-sama lakukan. Sebenarnya mungkin banyak yang lebih baik dari saya, namun kesempatan memberikan saya untuk berbagi dengan teman-teman di pembelajaran mendalam Back 3 kemarin. Ya, apa yang akan saya sampaikan? Yang pertama adalah bahwa sebenarnya memang kita itu ada baiknya untuk mendengarkan apa yang menjadi keinginan anak-anak kita pada saat proses pembelajaran. Walaupun itu terkadang menyalahi aturan, artinya tidak dalam materi yang seharusnya kita sampaikan di kelas tersebut. Namun ada baiknya kita mendengarkan suara mereka dan mendengarkan juga pilihan belajar yang mereka inginkan. Saya berbagi praktik baik ini dengan melihat situasi dan kondisi di mana pada umumnya murid-murid kita itu termasuk siswa yang kinestetik. Artinya senang dengan bergerak, tidak bisa diam apabila kita mengajar dengan kondisi menyampaikan sesuatu lebih dari 15 menit saja kita menerangkan sesuatu, maka anak-anak sudah berada di titik jenuh. Oleh karena itu, kita buat bagaimana agar pembelajaran di dalam kelas itu dapat kegiatannya lebih ke pelajar atau student center, siswa yang menjadi pusat pembelajaran, belajar dengan bergerak dan beraktivitas. Kemudian harapannya, refleksinya adalah hasil dan dampak dari yang kita lakukan, siswa itu menjadi aktif. Pembelajaran menjadi bermakna dan menggembirakan. Itu mungkin yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Walaupun mungkin untuk kami yang di sekolah-sekolah negeri dengan jumlah siswa yang cukup besar di dalam ruang-ruang kelas, itu hampir 45 sampai 47 siswa, mungkin ini akan merupakan sebuah tantangan yang luar biasa. Namun apa yang kita lakukan mudah-mudahan memberikan kesadaran yang besar kepada siswa kita untuk belajar.
Kalau dia sudah sadar untuk belajar, pembelajaran menjadi bermakna dan menggembirakan, insya Allah apa yang kita berikan itu akan tertanam lama di dalam pemahaman siswa-siswi kita. Kemudian solusi dari kegiatan ini yaitu menghadirkan teori dari praktik yang dilakukan. Jadi saya lebih banyak memberikan praktik-praktik sehingga mereka akan menarik kesimpulan dan menghadirkan teori itu dari praktik yang sudah dilakukan. Salah satu contoh materi yang akan saya sampaikan nanti, mungkin Bapak Ibu guru yang hebat yang ada di sini, di room ini, juga sudah pernah melakukannya. Namun saya berbagi sedikit apa yang sudah saya lakukan, yaitu tentang bagaimana mempelajari tekanan pada zat cair, kemudian zat padat, dan juga mempelajari tentang massa jenis zat. Ada hal yang lain juga nanti akan saya sampaikan di sesi terakhir. Baik, berikutnya. Baik, pada tekanan zat padat, umumnya anak-anak kita berikan sesuatu pembelajaran. Maaf kalau saya memberikan dan berbagi pengalamannya adalah tentang materi pembelajaran IPA, karena kebetulan saya guru IPA. Baik, Bapak Ibu, ketika kami memberikan materi ini, tekanan zat padat, kami tidak memberikan teorinya terlebih dahulu, tetapi anak-anak sudah kami berikan bekal. Jangan lupa, besok kita akan belajar materi tentang zat padat. Oleh karena itu, anak-anak sebaiknya sudah mempelajari dulu di rumah apa yang kalian akan pelajari hari ini. Kemudian saya perintahkan mereka untuk membawa sesuatu, yaitu plastisin. Kemudian saya minta juga mereka ada nggak yang punya sepatu hak tinggi begitu, untuk menjelaskan konsep bahwa apabila luas bidangnya semakin besar, maka tekanan yang diberikan semakin kecil. Namun apabila luas bidangnya semakin kecil, maka tekanan yang diberikan semakin besar. Contoh kegiatan yang di sini dengan menggunakan plastisin, yang Bapak Ibu bisa lihat itu plastisinnya diberikan tekanan dengan menggunakan ujung dari pensil yang tajam. Maka ketika mereka berikan tekanan pada plastisin itu akan memberikan gambaran bahwa pensil yang tajam memberikan tekanan yang besar kepada plastisin tersebut. Tapi kalau kita balik dengan pensil yang tumpul, maka menjadi dengan luas bidang yang besar, maka tekanannya menjadi kecil. Atau kedalaman yang dibentuk itu menjadi lebih kecil. Kalau menggunakan pensil yang tajam itu akan semakin besar. Berikutnya, untuk membuktikan bahwa anak-anak memahami konsep yang tadi sudah diberikan, walaupun mereka hanya sekedar membaca saja, dan saya menguatkannya dengan praktik, kita ajak anak-anak ke tempat atau ke tanah yang agak lembek atau agak sedikit gembur, yaitu dengan mencoba untuk dua orang siswi menggunakan sepatu hak tinggi dengan sepatu yang alasnya datar. Ketika anak yang menggunakan sepatu dengan alas datar, maka tekanan yang diberikan akan kecil. Demikian kalau anak-anak menggunakan sepatu dengan hak tinggi, yang artinya luas bidangnya itu lebih kecil, maka tekanannya menjadi besar. Sehingga konsep yang dihasilkan oleh anak-anak adalah konsep teori yang mereka dapatkan dari hasil praktik. Hal ini kita lakukan dengan mendengarkan permintaan anak-anak. Bu, kalau gitu kita praktik saja untuk membuktikannya. Makanya Bapak Ibu yang hebat, sekecil apapun permintaan anak-anak, ada baiknya menjadi pertimbangan kita dan menjadikan kita the power of change, merubah bagaimana cara kita mengajar. Walaupun hal ini kecil, tapi besar dampaknya kepada siswa kita. Lanjut, Bu Tuti, mohon diingatkan jika waktunya habis. Baik, berikutnya Bapak Ibu, ketika saya juga melakukan kegiatan massa jenis zat cair, saya tidak menjelaskan konsep Rho sama dengan M per V.
masa dibagi dengan volume, namun saya menyampaikannya dengan praktik. Anak-anak jangan lupa membaca dulu materi masa jenis zat cair sebelum kita praktik. Apa yang kita praktikkan, kita akan sama-sama membuktikan. Yuk kita lihat bagaimana masa jenis air, masa jenis minyak, dan masa jenis sirup. Kemudian berbagai cara kita gunakan. Di antaranya ada kontrolnya, yaitu ada 3, air saja yang dimasukkan ke dalam gelas plastik, kemudian minyak saja, dan sirup saja. Anak-anak juga kita berikan pemahaman bagaimana coba yuk kalau kita padukan antara 2 zat cair ini. Ada yang memadukan minyak dengan air. Kata anak-anak, Ibu nggak bisa nyatu. Ternyata minyaknya begini, airnya begini, gitu ya. Anak-anak jadi mencatat semua praktik yang mereka dapatkan. Kemudian ada juga yang mencoba, walaupun kita memberikan pemahaman, yuk cobanya minyak dengan air dulu, baru minyak dengan sirup, air dengan sirup. Nah, ada juga anak-anak yang kemudian membuat, Bu, saya mau mix 3-tiganya. Apa ya, Bu, yang terjadi? Oke, silahkan. Kalau sudah, jangan lupa diaduk. Kalau udah diaduk, coba diamati lagi. Jadi di materi ini pun saya tidak memberikan konsep dulu, namun anak-anak mendapatkan konsep, mendapatkan teori setelah mereka praktik. Itu mungkin untuk kegiatan yang masa jenis zat cair. Baik, berikutnya di awal-awal pembelajaran terkadang kita harus memusatkan bagaimana agar anak-anak bisa konsentrasi dalam belajar. Saya biasanya memberikan ice breaking. Mungkin Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini juga memberikan ice breaking, walaupun kadang-kadang ice breaking ini suka menghabiskan waktu ya Bun, karena anak-anak suka ingin Bu, lagi, jangan ya. Kita harus membatasi. Beberapa kali saya mengadakan ice breaking-nya bukan lagi dengan cara-cara yang umum, tapi saya tiba-tiba terbersit. Karena anak-anak nggak bisa konsentrasi, saya akhirnya bilang ke anak-anak, saya punya spidol permanen. Saya mau tulis di tangan saya. Saya mau tulis, saya adalah guru dan dosen. Coba saya pengen tahu anak-anak itu cita-citanya apa ya? Akhirnya apa Bun? Ice breaking ini menjadi menarik sekali dan anak-anak senang sekali. Sehingga setelah selesai ice breaking ini, mereka bisa konsentrasi sekali belajar dan mereka bilang, Bu, saya tahu kenapa kita harus belajar, katanya gitu. Ide sendiri Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu Mohon maaf Ibu, ada suara. dulu. Ya, baik. Jadi anak-anak menuliskan cita-citanya dan saya bilang, sebentar saya ambil HP dulu. Saya akan dokumentasikan, mudah-mudahan ice breaking yang sederhana ini nanti akan dapat menjadi contoh kecil dari sebagian ice breaking yang menarik lainnya. Akhirnya anak-anak saya minta untuk, ayo tangannya dikumpulkan semua. Ini tangan saya, tangan kalian mana? Mau jadi apa kalian? Nah, ada seorang anak Ibu, kebetulan ini adalah ketua kelas. Dia katakan, Ibu, saya mau jadi seniman. Wow, luar biasa, kata saya. Mau jadi seniman apa, Nak? Saya ingin menjadi pelukis nantinya. Aduh, itu cita-cita saya yang dulu nggak tercapai. Mudah-mudahan bisa tercapai oleh Umar ya. Saya bilang karena kebetulan namanya Umar. Saya senang sekali karena anak-anak ini akhirnya termotivasi untuk belajar. Walaupun awalnya gaduh sekali karena saya berada di jam-jam akhir. Sehingga saya harus memusatkan bagaimana anak-anak supaya bisa berkonsentrasi belajar. Kemudian ada seorang siswi juga yaitu Natasha. Kebetulan ini adalah
apa namanya, kalau saya boleh bilang jadi cucu saya ya, karena ibunya adalah murid saya di SMP 12 dan sekarang anaknya sudah menjadi murid saya karena saya sudah mengajar kurang lebih 33 tahun. Tinggal 5 tahun pengabdian lagi Bapak Ibu, makanya saya senang untuk berbagi. Mudah-mudahan Pak Arijal dan teman-teman di IGI memberikan kesempatan-kesempatan berikutnya di mana saya bisa berbagi apa yang saya sudah lakukan walaupun kecil, mudah-mudahan berarti besar buat teman-teman semuanya. Anak ini ternyata bercita-cita menjadi dokter karena saya memiliki kontak dengan orang tuanya, maka saya infokan ke ibunya. Saya bilang, ini cucu saya nih pengen jadi dokter. Ayo, ibu bapaknya harus berusaha ya untuk memenuhi keinginan dari Natasha. Mudah-mudahan Natasha kelak menjadi dokter. Bapak Ibu hebat, hal kecil seperti ini mungkin kecil menurut kita, namun ternyata itu memotivasi besar buat murid-murid kita. Jadi silahkan Bapak Ibu jika ingin memodifikasi cara-cara saya ini dengan cara-cara yang lain. Baik, berikutnya Bapak Ibu, eh, ada satu ini bisa Bapak Ibu saksikan nanti di video yang kebetulan sudah saya share di TikTok saya, itu sudah saya tampilkan. Ada satu pembelajaran lagi. Sebenarnya saya di kelas 9 itu tidak ada materi tata surya, tapi tiba-tiba anak-anak bilang, "Ibu, kenapa bisa terjadi gerhana bulan? Kemarin terjadi gerhana matahari. Kenapa ya, Bu? Kok dia bisa ada dalam garis sejajar?" Kemudian saya bilang, oke, kalau anak-anak mau mencoba, kita coba yuk menjadi, kita simulasikan anak-anak menjadi bulan, bumi, matahari, kemudian planet-planet lainnya di tata surya kita. Apa tata surya kita? Bima Sakti. Oke, kita akan lakukan ini di lapangan. Anak-anak begitu semangatnya untuk melakukan ini. Jika diizinkan, mungkin nanti saya share videonya sedikit. Jadi mereka bergerak semuanya. Ayo bagaimana berotasi, bagaimana berevolusi, dan saya mendengarkan suara anak-anak, mendengarkan pilihan bagaimana dia mau belajar. Nggak apa-apa Bapak Ibu, 1 minggu kita korbankan waktu kita hanya untuk memberikan pemahaman, pembelajaran yang mendalam dan yang bermakna, menggembirakan, dan memberikan kesadaran pada anak-anak untuk belajar. Walaupun kita kehilangan waktu, namun kita memberikan pembelajaran yang sangat berarti yang akan dikenang oleh anak-anak kita suatu hari nanti. Walaupun tuntutan kita saat ini adalah bagaimana anak-anak konsepnya paham, tapi inilah pembelajaran di mana kita mendengarkan suara dan pilihan anak untuk mempelajari sesuatu. Dan insya Allah ini akan tertanam dalam ingatan mereka, di dalam ingatan itu berarti di pengalaman belajar yang besar artinya buat anak-anak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru hebat. Kenapa kali ini saya katakan bahwa suara anak-anak, pilihan belajar anak-anak, voice and choice student, the power of change. Jadi itulah kekuatan yang membuat saya berubah. Hal-hal kecil namun berarti buat anak-anak kita. Semoga apa yang kita berikan kepada anak-anak kita hari ini menjadi pembelajaran dan pengalaman belajar yang berarti buat anak-anak. Semoga ini dapat menginspirasi Bapak Ibu semua, walaupun kita berbeda-beda pada mata pelajaran, walaupun kita berbeda pada jenjang SMP, SMA, perguruan tinggi, dan seterusnya, atau jenjang pendidikan lainnya. Namun kita bisa membersamai anak-anak kita untuk belajar, agar apa yang kita berikan menjadi ladang pahala buat kita semuanya.
Sama mungkin ya Ibu Haja Tuti Dede juga kita tinggal beberapa tahun lagi Iya. pengabdian kita sebagai abdi negara. Semoga menginspirasi dan semoga bermanfaat buat teman-teman yang berada di room Zoom ini. Kalau diizinkan saya menampilkan videonya, mungkin Boleh, Bun, silakan. boleh ya? Ya, Baik. Tapi saya harus cari dulu ini videonya di sini. Oke, mudah-mudahan ini ya bisa ditayangkan. Sebentar. Oke, kalau ini gambar-gambarnya Bun, sebentar saya cari coba. Tayangan ini kelihatan nggak Bun? kelihatan, Bun. Kelihatan ya Bun? Kelihatan Bun, Oke, jelas. ya baik. Ya, oke. Betul. Jadi saya itu kalau ngajar Bapak Ibu itu seringkali lebih banyak di luarnya ya. Jadi seperti ini kalau mengajar mereka tuh saya senang langsung di luar gitu sehingga anak-anak paham, anak-anak belajar di luar langsung, di alamnya langsung. Nah, ini Bapak Ibu cuplikannya. Nah, anak-anak bergerak yang jadi bumi, menjadi matahari, hap, dia berhenti. Wah, posisi saya ada matahari, ada bulan, ada bumi. Ayo, gerhana apa ini? Begitu. Kemudian saya suruh bergerak lagi. Coba kalau bergerak lagi. Ya, bergerak lagi. Ada yang berotasi. Oh, sekarang mereka ada di posisi matahari, bulan, bumi. Ayo, ini apa? Nah, itu Bapak Ibu, seperti itu saya mengajarkan anak-anak sehingga mereka lebih pendalamannya mungkin lebih lebih dalam ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini juga untuk materi lainnya saya biasanya memberikan langsung di lingkungan sekolah bagaimana mereka belajar mana yang putik, mana yang benang sari. Nah, seperti ini Bapak Ibu dari hal-hal kecil yang ada di lingkungan sekolah kita itu menjadi media pembelajaran. Seperti inilah ketika saya mengajar di tempat saya. Mungkin sama Bapak Ibu ketika saya mengajar di kampus pun saya ajarkan mahasiswa saya bersimulasi karena kebetulan saya mengajarkan beberapa mata kuliah, diantaranya ada mata kuliah kewirausahaan. Saya minta mahasiswa saya, ayo kita simulasi bagaimana kalau kita berdagang ya sambil mengelola keuangannya dengan baik. Kemudian kalau pembelajaran mata kuliah bahasa Indonesia, saya juga mengajar bahasa Indonesia, Bunda Tuti, di kampus. Jadi kalau pembelajaran bahasa Keren. Indonesia, saya juga selalu mengajarkan anak-anak, yuk kita lakukan sesuatu yang berbeda di ruang-ruang kuliah ini. Di antaranya biasanya saya mengajarkan, ayo siapa yang berani untuk menjadi moderator, menjadi host. Mudah-mudahan itu bermanfaat buat anak-anak semuanya. Baik, ini tayangannya saya berikan Bapak Ibu. Nah, seperti ini gerakan anak-anak seru sekali Bapak Ibu. Iya, keren Ini ya. kebetulan ada musiknya sebenarnya ya. Nah, ini sudah saya share di TikTok saya. Oke, mungkin itu. Nah, ada anak yang memberanikan diri, hai, aku adalah Setna, gitu ya. Itu Bapak Ibu menarik sekali pembelajaran-pembelajaran seperti ini. Oke, Bapak Ibu, ini mungkin yang saya bisa tayangkan kepada Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, anak-anak senang walaupun mungkin kita lelah sekali Bunda Tuti kalau kita ngajar 47 anak, kita ajak keluar itu, aduh suara kita bisa habis Bunda. Tapi disitulah bagaimana kita memberikan sesuatu pengalaman berharga kepada anak-anak kita. Bapak Ibu, saya boleh sedikit mungkin menyampaikan beberapa waktu yang lalu kami di sekolah kami di SMP Negeri 12 Kota Tangerang Selatan, kami juga mengadakan yang namanya petualangan sains Bapak Ibu. Karena melihat kondisi dan situasi di mana kami tidak boleh melakukan kegiatan aktivitas di luar, maka kami akali bagaimana caranya ini teman-teman dari MGMP IPA di SMP 12 itu semuanya memberikan energi positif sehingga kita mengadakan wisata di lingkungan sekolah namanya petualangan sains. Untuk bulan Februari atau perkiraannya Maret, mudah-mudahan setelah Lebaran kami juga akan mengadakan petualangan sains kedua
Barangkali nanti Bapak Ibu ada yang berminat untuk membawa putra-putrinya berkunjung ke sekolah kami sekalian belajar bersama dengan putra-putri kami semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya Bapak Rizal Muhaimin Yunus MPD, Ketua IG Tangsel, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi sedikit apa yang saya sudah lakukan. Mudah-mudahan ini berarti besar buat pendidikan kita di masa-masa yang akan datang. Dan di akhir masa kerja saya yang tinggal 5 tahun lagi, mudah-mudahan bisa tetap menginspirasi semuanya. Sekian, saya akhiri. Terima kasih sekali lagi Ibu Hajatuti Dede atas kesempatan yang sudah memoderatori malam ini. Semoga menginspirasi. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Kita berikan warahmatullahi aplaus untuk Ibu wabarakatuh. Bunda Hanum. Terima Iya, kasih. Ya, Bun. Saya terima saya kasih. tutup dulu ya share Tutup screen-nya ya. dulu, oke. Bapak Baik. Ibu, terima kasih Bunda Hanum. Demikianlah paparan materi dari Bun, Bunda Hanum yang bentar saya begitu dah. sangat menginspirasi ya. Saya menggantikan, kalau saya lihat nih di belakang Bunda Hanum seolah nih ya, apa namanya? Saya ketawa teman saya. Bun, di belakangnya itu foto Bunda jadi fotonya laki-laki ya. Bunda pakai ini nih, pakai player yang lama ya Bun ya. Kemarin tuh sebenarnya mau di moderator sama Pak Ridwan ya, tapi karena Pak Iya, Ridwan iya. berhalangan, jadi saya Tapi menggantikannya. tulisannya Ini yang tulisannya Bu Jatuti tulisannya bukan? saya, tapi gambarnya laki-laki ya Pak Rijal. Oh, Tapi nggak apa-apa ya. Yang penting semua kegiatan kita berjalan, Bunda. Ya, seperti Bunda iya. bilang, kita ini tinggal menikmati. Masa kerja kita tinggal menghitung tahun ya, Bun ya. Kalau Iya, Bunda iya, 5 tahun iya. lagi, saya 4 tahun lagi. Mudah-mudahan semuanya apa yang kita lakukan bermanfaat, khususnya untuk diri kita sendiri ya, Bun. Terima kasih Bunda, Ya, sangat amin. menginspirasi, sangat baik berbagi Amin. praktik baiknya malam hari ini. Nanti kita akan sama-sama juga bertanya kepada semua yang ada di sini. Kalau mau bertanya dengan Bunda tentang bagaimana the power-nya ini bisa keluar ya Bun. Karena mengajar itu tadi Bunda tidak mengajar hanya di dalam kelas. Tapi anak-anak itu dibawa keluar ya Bun ya. Sampai dipraktikkan bagaimana anak-anak itu sangat berarti. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bisa menyampaikan pendapatnya. Memberikan ide. Bahkan anak-anak diajarkan dalam proses pembelajaran itu kita tidak memaksakan kehendak kita ya Bun ya. Itu masuk ke dalam pembelajaran kemarin sebagai apa pemateri pembelajaran mendalam benar-benar masuk ya Bun ya. Saya lihat di situ sangat berarti Bun. Bahkan konsep pemahamannya itu eh, dengan materi yang Bunda sampaikan itu benar-benar dipahami oleh anak-anak. Jadi saya lihat semua kegiatan yang Bunda lakukan di baik di SMP maupun di kampus itu sangat 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 baik sekali ya Bun ya. Karena Bunda memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memilih belajar, cara belajar sendiri. Bahkan tadi saya lihat banyakkan proyeknya ya Bun ya. Proyeknya di luar ya Bun ya. Di luar memberikan kesempatan pada anak. Ini loh metode yang ditunjukkan pada Bunda itu benar-benar sangat menginspirasi. Baik Bapak Ibu yang ada di ruang ini, kalau Bapak Ibu ingin bertanya bagaimana pemahaman tentang the power of change ini, silakan Bapak Ibu nanti bisa dijawab kepada Bunda Hanum ya. Insya Allah saya memberikan kesempatan kepada seluruh peserta di sini untuk bisa apa ya berbagi praktik baiknya kepada kita semua. Kalaupun nanti ada pertanyaan, Insya Allah Bunda Hanum siap ya Bun. Silakan Bapak Ibu kami berikan kesempatan. Silakan. Iya, silakan Banyak-banyak Bapak Ibu mungkin guru 3 hebat. atau Ya. silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, monggo kami persilakan. Mungkin saya tambahin cerita dulu ya Bun ya. Oh iya boleh Saya silakan itu Bunda. 33 tahun mengajar, Mm-mm. mengajar SD sudah, mengajar Mm-mm. SMP sudah, sampai saat ini masih mengajar SMP, mengajar SMA sudah, mengajar SMK sudah, mengajar perguruan tinggi sudah hampir 10 tahun, saya bergabung Amin. dengan Universitas Pamulang. Mm-mm. Tinggal TK yang belum, Bun. Ah, Jadi kalau ada Bapak Ibu guru hebat yang memiliki TK di sini, mungkin saya boleh diberi kesempatan ngajar TK, walaupun hanya sehari aja. balik Di Bunda, 5 tahun kalau terakhir saya Bunda belum TK, menjadi saya sudah di TK dulu 8 tahun di TK.
Jadi kadang-kadang saya, Hmm. aduh satu Hmm. lagi nih yang belum saya pengen Belum ngajar di dirasakan ya TK Bun. kayaknya Ya. gitu. Nanti Bun, pas pensiun Bunda langsung bikin TK aja. Amin, 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 amin ya Allah, amin Iya, doanya. Terima boleh, boleh, kasih. boleh. Heeh, heeh. Ya, Bapak Ibu Banyak. guru hebat mungkin ada yang mau Heeh. ditanyakan, Ada yang mau silakan. ditanyakan, Bangga Bapak Ibu, karena ini kesempatan Alhamdulillah belajar. ternyata udah 31 ya Bun ya. Iya, Alhamdulillah Bunda. Mudah-mudahan barokah ya Bun. Alhamdulillah. Sisa umur Masya kita Allah ada ini yang dari Lubuk dari Linggau Lubuk Bun. Linggau, Masya dari Allah. Sumatera ada Ibu Bun, dari Hesti Sumatera. Rosita, Masya Allah. Mm-mm. Terima kasih Hadir yang sudah juga dari luar beliau daerah ya ya Bun. dari Lubuk Linggau. Wah, Mm-mm. ada yang ada teman saya Bu Yuliana. Ibu terima kasih. Ya, wah ada lagi yang bilang luar biasa Bu Anu mantap. Terima kasih Bu Sisi. Mm-mm. Ya, hanya berbagi sedikit saja apa yang saya sudah lakukan. Ya, Mm-mm. Ya, ya. Baik Bapak Ibu, kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya kepada Bunda malam hari ini. Dan juga ya. boleh Bapak Ibu ya Kalau Bun ya. Bapak Ibu guru nanti bertanya Bunda Tuti, Mm-mm. Mm-mm. mungkin insya Allah saya berikan hadiah Bunda. Mm-mm. Hadiahnya adalah teng Mm-mm. teng. Kelihatan nggak ya Bun? Iya, 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 iya. Kisah tentang Iya, ibu ada ya. beberapa buku Oh, nanti yang ada tulisan saya di mm-mm. dalamnya. Oke, siap. Saya akan berikan kepada Bapak Ibu. Saya kirim mungkin melalui alamat sekolah nanti. Oke, Silakan Bapak siap. Ibu Bapak yang Ibu, ingin bertanya. kami berikan kesempatan. Oh, oh. Atau Bunda Tuti aja yang nanya. Ya, kalau saya sih gini, tadi saya senang melihat Bunda memberikan apa ya di di the forwardnya itu kelihatan banget gitu ketika siswa diberikan pilihan ya Bun ya dalam proses belajar itu mereka tuh kayak seperti memiliki kekuatan ya Bun. Tadi saya lihat mereka menciptakan perubahan-perubahan baru ya Bun ya, baik buat diri mereka sendiri dan lingkungan di sekitarnya. Itu bagaimana Bun prosesnya saat mereka mau Bunda bawa keluar atau Bunda akan menjelaskan ketika pelajarannya harus di luar loh materinya ini apakah ada kendala ketika Bunda mau mengajak anak-anak seperti itu Bun? Pastinya kendala ada ya Bun, karena kan Mm-mm. kita mengajar 45 sampai 47 Hmm. siswa dalam Oh satu gitu. kelas. Namun kendala itu dapat kita Mm-mm. atasi bersama asalkan anak-anak diberikan pemahaman. Mm-mm. 1 minggu sebelumnya biasanya Mm-mm. saya sudah sampaikan. Anak-anak nanti belajar ini tuh kalian mau gimana? Saya ikutin keinginan kalian. Bu, Mm-mm. ini dong Bu yang anak-anak tanyakan itu yang Mm-mm. contohnya adalah gerhana matahari dan gerhana Mm-mm. bulan. Kita mau dong Bu memperagakan itu. Kenapa? Supaya kita tahu kok bisa ada di garis lurus kan dia Oh. berputar gitu. Mm-mm. Oke, kalau kalian mau ya Mm-mm. hari ini pokoknya 1 jam pelajaran saya, anak-anak Mm-mm. saya bawa ke perpustakaan searching dulu. Searching buku-buku tentang eh, planet dan tata surya kita. Mm-mm. Udah mereka belajar, searching, "Bu, saya mau jadi ini, Mm-mm. saya mau jadi itu." Gak usah Mm-mm. banyak-banyak, nak. 3 kalimat aja kalian ingat. Mm-mm. Aku adalah bumi. Bumi Mm-mm. adalah tempat aku berpijak. Mm-mm. Bumi luasnya sekian. Sebagian besar bumi terdiri dari air, lautan. Mm-mm. Nah, itu mereka Mm-mm. hanya begitu. Di Mm-mm. jam berikutnya, pertemuan berikutnya, karena IPA itu ada 5 jam, yang 2 jam, Mm-mm. saya bilang, udah siap belum? Belum, Bu, kita masih rembukan nih, bla bla bla. Karena belum tahu rotasi bagaimana, revolusi bagaimana. Oke, setelah anak-anak cari, coba cari di YouTube-nya. Belajar lagi, cari sendiri. Jadi saya hanya menemani mereka belajar dan apa ya, nggak terlalu inilah, nggak terlalu mendoktrin. Saya benar-benar dengerin mereka tuh maunya apa. Terus saya juga benar-benar mendapatkan kekuatan baru untuk merubah pembelajaran saya hari itu ya gara-gara suara mereka, pilihan belajar Mm-mm. mereka. Betul. Itu yang membuat the power of The change, powernya apa itu. kekuatan untuk saya Kekuatan, berubah. betul, betul. Mungkin nggak ada niatan itu awalnya, namun itu tiba-tiba muncul. Seperti ketika ice breakingnya itu telapak tangan mereka itu pun tiba-tiba muncul. Jadi hal-hal yang tiba-tiba muncul itu biasanya saya bukukan, Bun, karena ada buku Hmm. agenda. Jadi saya bukukan, oh di kelas ini saya begini nih. Berarti di kelas berikutnya saya coba untuk melakukan hal yang sama. Tapi Bagus. setiap kelas yang saya ajar, Bun, tentunya berbeda-beda hasilnya. Hmm. Ada yang eksperimennya itu mereka memang benar-benar ingin melakukan sesuatu yang yang istilahnya nyeleneh gitu. Ah, saya mau coba ah.
kalau sirupnya duluan, kemu- Mm-mm. kemudian airnya, kemudian Mm-mm. tambah lagi minyaknya, baru diaduk. Atau Mm-mm. diaduk dulu antara minyak dengan sirupnya. Ada yang bilang, Ibu, ini kayak sandwich nih, Bu, berlapis-lapis. Ada apa ya? Ada aha moment yang diciptakan oleh mereka. Betul, Bunda. Aha, gitu. Atau ada sesuatu yang membuat mereka itu, Mm-mm. wow, Mm. magic. Bu, Iya. magic nih, Bu, kayak sulap. Seneng ya Bukan, Bunda. itu bukan Kalau di SMP, sulap Bunda, gitu. kalau di SMP kan anak-anak udah nggak ada rasa apa ya namanya kalau dibilangin tuh nurut mungkin nggak terlalu Ya, betul, seperti di SD gitu ya di TK. Kalau betul, kayak pengarahannya lebih gampang kali ya Bun ya kalau di betul, SMP ya betul, Bun. betul. Iya, baik Bunda, terima kasih jawabannya. Ini ada dua penanya dan juga Ya, eh, di apa pertanyaan yang di chat. Tapi saya ingin yang melambaikan tangan dulu. Ini ada Bu Uyun ya. Bu Uyun Siti Saripah boleh dengan wajah yang cantiknya. Silakan bertanya, Bun. Ah, silakan. Coba. Terima kasih untuk Mm-mm. kesempatannya Ibu. Sama-sama, Menarik Mbak. sekali ya pemaparan Ibu itu. Mm-mm. Ibu belum pernah mengajar di TK? belum Ibu. Belum katanya, Bun. Iya. Eh, Boleh Ibu coba mengajar di SKH? Aduh, dengan senang hati, Senang Ibu. hati. Suatu hari saya Iya. akan datang ke sana. Mm-mm. Masya Allah. Di Terima mana ini, kasih Bu Yun, tepatnya? undangannya. Saya di SKH 01 Kota Serang, Ibu. Oh, di Serang, Iya. Bun. Wow, jauh Jauh. sekali. Jauh sekali. Iya, Ibu. Memang eh, apa sih namanya? Saya memang tertarik ya untuk namanya kita ya sebagai pendidik ya, selalu Betul. ingin meningkatkan ya kualitas Mm-mm. pembelajaran kita dan apa sih eh, bagaimana kita supaya mm, melihat hasilnya yang terlihat dari anak gitu. Sementara kita kan di SKH gitu ya, di SKH udah tentulah gitu anak-anak kita itu unik memang ya. Jadi apalagi saya mengajar anak tunagrahita yang jumlah siswa yang saya pegang itu 7 Ibu dengan Mm. berbagai macam kemampuannya, Wah, berbeda-beda satu dengan yang lainnya. betul, Bunda. Jadi untuk mendapatkan misalnya seperti Ibu misalnya apa saya pernah cobakan apa cita-citanya ya walaupun hanya semacam katakanlah sederhana tapi Mm-mm. memang mereka itu harus diberi pemahaman gitu Mm-mm. bahwa cita-cita itu seperti ini loh gitu. Jadi Mm-mm. gimana ya? Mungkin kalau Ibu udah mencoba di SKH gitu, kayaknya lebih 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 tertantang, lebih Mm-mm. menarik, Betul, lebih betul, betul. seru Ibu. Mm-mm. Pasti itu dan memang Iya. itu kita akan muncul dengan sendirinya dari hati gitu. Mm-mm. Bagaimana kita menciptakan sebuah pembelajaran yang akan bermakna tentunya bagi anak-anak itu dan memang pembelajaran itu yang tidak hanya eh, sebatas di sekolah gitu tapi harus sampai juga di rumah dan hal itu uniknya gitu ya kalau kita sekarang misalnya katakan apa sih diberikan gitu beberapa beberapa tempo waktu yang Pilihan udah ya. udah hilang lagi gitu. Betul, 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 Bun. Itulah gitu ya. Jadi memang harus dengan metode drill mungkin ya, terus Mm-mm. dengan apa langsung praktek gitu dan itu juga praktek nggak bisa dilepas begitu aja atau misalnya dengan instruksi tapi harus kita sendiri yang misalnya membimbing ini loh gitu cara misalnya kalau misalnya memotong ini loh cara memasukkannya biar tidak berantakan ini loh gitu carain nantinya ya seperti itulah kita gitu ya di SKH gitu. Tapi tentu saja dengan mencoba ice breaking terus mencoba misalnya penerapan misalnya nih tanda-tanda mau apa nih kalau awan gelap mau kiamat Allahu Akbar saya saya aja belum siap menghadapi itu dia langsung tersadar kan kita mau kiamat innalillahi ya Allah Allahu iya Akbar. iya iya coba ini kalau berarti coba saat kemudian kan kita hujan nih tandanya berarti kalau seperti ini mau hujan kalau tanda-tanda alam gitu terus tanda misalnya
daun yang runcing kayak gimana kan, daun yang menyirip ini misalnya ciri-ciri apa tanaman yang berakar serabut kan bisa terlihat dari bentuk daunnya karena memang saya juga mungkin kebetulan latar belakang apa dari biologi gitu hanya memang nasib menyimpang jadi akhirnya ke sana jadi sedikitnya ada lah gitu ya dan saya sekarang lagi menekankan untuk apa biar anak-anak itu punya rasa apa kepercayaan diri, punya rasa untuk apa namanya bahwa mereka itu dibutuhkan, bermanfaat. Saya mencobakan dengan yang sangat mudah gitu, karena memang ini pasti semua juga orang udah tahu dan memang manfaatnya sangat banyak sekali. Itu membuat eco enzim, membuat Masya eco Allah, enzim, luar biasa. iya. Iya, Teh. Dan saya terapkan itu pada anak-anak, tapi memang prosesnya tidak mudah ya, karena memang harus selalu didampingi dan harus selalu diingatkan, baik terhadap anak juga pada orang tuanya begitu Ibu. Nah, yang ini bukan jadi bertanya ya, malah Nggak jadi apa-apa. berbagi Bunda, ini Nggak jadi pengalaman. berbagi apa-apa, nggak praktek apa-apa, baik buat nggak kita apa-apa. semua ya. Sharing, Bu. Luar Iya, biasa nggak Bu apa-apa. Yun ini, Bun, yang Masya ternyata. Allah. Allah, subhanallah ya. Enggak, Bu maaf Yun luar sekali Mbak, biasa, saya dia di malah kota malah jadi ke Serang. situ ya. Mm-mm. Nggak apa-apa, mungkin Bunda selama ini belum memberikan praktek baik kepada teman-teman di sekelilingnya, dan ini kesempatan baik buat kita ya Bunda Anu. Jadi Iya, ternyata benar di sana. sekali, benar sekali. Di sana di Kota Serang ternyata ada SKH yang mohon maaf lagi dengan berbagai siswa kebutuhannya yang berbeda, tapi Bunda ini subhanallah saya salut dan kaget ya ternyata di usia-usia kita ini banyak sekali titipan-titipan Tuhan ya, Betul, titipan-titipan betul Allah Ibu. yang harus kita apa rangkul ya untuk Iya, bisa iya. apa ya menciptakan bahwa anak Indonesia memang berhak berhak mendapat pendidikan yang sama ya. Dan ini adalah salah Betul, satu praktek betul, baik betul, dari betul. Bunda Hanung, Bunda Uyun di sini terlihat sekali begitu apa mau kan jarang ya Bun ya kita orang-orang yang anak-anak muda ini kan jarang sekali mau ngajar di tempat SKH ini lah. Apalagi kalau tidak dari hati ya Bun mengajar anak-anak berkebutuhan khusus itu bukan yang hal yang mudah ya Bun ya. Kalau tidak punya hati, tidak punya sabar, nggak mungkin bisa terlaksana di sana. Dan ini adalah salah satu Betul. contoh baik dari Bunda Uyun. Semoga diberkahi Allah, panjang Amin, 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 umur, amin, sehingga amin. bisa mengantarkan anak-anak Indonesia ya Bu Hanum ya. Tidak hanya Masya anak-anak Allah, yang luar biasa. normal, tapi subhanallah sungguh luar biasa. Ya praktek baiknya malam Ya. hari ini. Ada mungkin Bunda Bunda Uyun, mau mengundang Bunda Bunda Hanum Uyun, mau nggak Siti kalau diundang ke Saripah sana? ya. Bunda Hanum Suatu Kenapa? mau hari nggak? kalau saya ke Serang, saya mampir. Bunda Kalau ke berhak Serang, mendapatkan buku dari saya. Nanti bisa amin. dicat alamatnya, Bun. Oh iya, Atau betul. disimpan Makasih. nomor saya, Bunda. Boleh, 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 Ya, Bunda boleh. baik. ada pulpen di sana atau ada kertas Sebentar. bisa dicat. Nah, itu mungkin ya yang membuat saya tertarik malah untuk mengacungkan tangan itu ya akan dapat hadiah. Bunda, Bunda Uyun nih pengen berbagi praktik baik, Bunda. Ya, ternyata Bunda ini Ya, tidak hanya nanti ya Bun mengajar. ya, nanti kita lanjut lagi ya. Nanti kita lanjutkan Kebetulan lagi di ya Bunda ini Uyun di ya. Terima kasih ini Bunda Bu Uyun. siapa? Ternyata Bunda Uyun ini adalah seorang ibu yang istimewa, ibu yang Luar penuh biasa. dengan berkah luar biasa. Terima Tidak kasih, semua orang alhamdulillah. bisa Masya mengajar Amin. di Allah. sana, Mudah-mudahan iya seperti tapi kita itu. ketemu di sini Bunda Uyun, orang Serang, Ya, jauh-jauh dari Serang, Bunda semoga Anu. Bunda selalu sehat ya Bu. Ya, Sehat Amin, ya amin, 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 bisa amin. bersama kita di sini ini bukan suatu kebetulan tapi karena memang Allah yang menggerakkan untuk kita ya, bisa betul. berbagi praktik baik di sini. Terima Ya. kasih Iya, sekali lagi Bunda Uyun. Untuk selanjutnya sama-sama. tadi ada Bunda, Pak. jangan lupa Mm-mm. itu kontak ke saya nanti alamatnya karena saya Siap. berikan buku untuk Bunda. Semoga bermanfaat buat Amin, anak-anak amin. di SK. Amin. Iya. Amin, Ya. amin. Makasih Bunda ya, Terima Bu kasih ada ya. lagi Bunda udah pertanyaan ada ininya? berikutnya Udah dari ada Pak kontak saya? Firmansah Oh, belum? SMA. Belum, Nanti Iya. boleh dicek? nanti bisa Iya, dicet kali kosong. ya Bun, nomor HP Oh ya, Bunda bisa baik. Iya, dicet. Saya Oh. chat ya Bun ya, makasih, Pak. disimpan ya ini ya. Silakan. Sekarang Iya, saya dengar makasih dulu ya. dari Pak siapa tadi Nur Rahmat Sah ya dari SMA 10. Bapak monggo Pak Iya. dipersilakan untuk membuka. Pak Bun, Firman itu Sah nomor dari saya SMA. ya. Mm-mm. Ini ada penanya lagi Bun dari Pak Firman Sah SMA Negeri 10 Baik. Tangerang ini. Pak Firman Sah silakan dibuka mic-nya. Mau bertanya atau mau berbagi praktek baik silakan Bapak. Semoga apa yang kita hadir di sini ya bermanfaat untuk kita semua ya Bun. Ini Pak Firmansah, tangannya sudah
dari tadi melambaikan tangan. Pak Firmansyah, silakan Bapak monggo. SMA Negeri 10 Tangsel. Mic-nya belum Tetanggaan Pak, dibuka, Pak. kita Pak. Pak, mic. Terima kasih Bu Ya, Nuria, silakan. Bu Tuti. Saya di SMA 10 yang saya amati di tingkat SMA di Tangsel itu kan kekurangan lahan ya. Ya untuk misalkan kita penghijauan sekolah. Ya saya sih bukan guru guru biologi dan guru kimia ya. Cuman yang saya lihat di beberapa kota di Tangsel ini kan untuk kita mau mengadakan apa tuh namanya penghijauan sekolah atau apa bagaimana menghijaukan area sekolah itu udah sulit. Nah, ini tantangannya seperti apa gitu. Jadi untuk apa kimia hijau kalau di SMA itu ada kalau setahu saya tuh ada guru yang mengajarkan kimia hijau. Jadi murid membawa apa? Membawa bibit, membeli bibit atau membawa pupuk atau membawa apa tuh kompos ya. Nah, itu ada apa strategi-strateginya seperti itu. Cuman karena yang saya balik lagi ini gimana lahan kita kan namanya di Tangsel itu udah mepet semua area Bis area ya. area ya untuk kita bikin apa greenhouse atau sebagainya. Jadi satu itu. Kedua, bagaimana cara tadi kan the power of change itu supaya anak-anak di zaman sekarang ini kan mohon maaf ya boro-boro kenal pacul, kenal alat-alat apa kebersihan dan sebagainya. Bagaimana cara menggirahkan ya merubah mindset mereka untuk mau misalnya bercocok tanam atau megang tanaman atau apa berkebun atau menanam bunga-bunga di pot dan sebagainya. Jadi bagaimana cara merubah power of change anak-anak di era sekarang ini yang sudah jadi katakan sudah jauh dengan apalagi kita di pinggiran kota. Kecuali memang daerah-daerah Banten dan sebagainya mungkin masih mempunyai apa lahan-lahan yang luas. Itu aja sih Bu dari saya Bu. Ya, Ya, baik terima Pak. kasih Pak Bapak. Firmansyah, terima Terima kasih kasih. Bu. Bunda Hanum, boleh langsung dijawab, Bun? Iya, baik. Bapak, kebetulan kita bertetangga nih. Saya, Ya Bu. putri saya dulu bersekolah di SMA Negeri 10 dan saya pernah jadi komite di SMA Negeri 10 juga. Memang saya tahu sekali lahannya sangat sempit ya Pak ya. Ya, mungkin Ya, ada saya hal-hal yang bisa kita lakukan Pak, di antaranya adalah kalau biasanya kita bertanam hidroponik, mungkin kita bisa pakai teknik yang bukan melintang ya, tapi vertikal. Jadi bisa dengan vertikultur gitu. Jadi menanam tapi lahannya sempit diakali dengan seperti itu. Atau ada cara-cara lain yang mungkin bisa, yang penting penghijauan, anak-anak diberikan kesadaran bagaimana menanam, setiap anak memberikan kontribusi ke sekolah, satu tanaman setiap anak. Apapun bentuk tanamannya, baik itu di dalam pot atau apa ya di tempat yang sekecil apapun lah, baik itu di dalam ruangan ya, tanaman-tanaman seperti lidah mertua itu bagus sekali untuk menarik CO2, jadi bisa dia kuat juga, tahan, dan cukup pemeliharaannya cukup cukup bandel gitu ya, tanamannya itu bisa di dalam pot-pot yang kecil pun bisa. Jadi mungkin banyak sekali cara-cara yang bisa dilakukan. Saya mohon maaf nih, udah lama sekali nggak berkunjung ke SMA 10 karena ya terkait sama Pak Haji Agus udah Jakarta Bu. resign ya jadi komite dari SMA 10. Salam dari saya untuk teman-teman SMA Negeri 10, mudah-mudahan masih ingat dengan saya, dan mohon maaf saya belum bisa berkunjung, suatu hari mungkin saya akan berkunjung ya Pak ya. Atau Bapak boleh nanti ketika kami ada petualangan sains kedua, insya Allah nanti akan saya sampaikan, walaupun ini di tingkatan SMP tapi kita nggak kalah Pak. Jadi mungkin bisa menanamkan juga hal-hal yang bisa digunakan oleh anak-anak di SMA. Begitu mungkin Ya, ya Pak ya. Sekali lagi salam hormat saya untuk Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman dari SMA Negeri 10. Semoga kita tetap bisa silaturahmi. Kabarnya Ibu Ulfi sudah pensiun, itu ya sahabat Desember saya ini Pak. Bu. Desember ini Bu Iya, ya. baik.
Terima kasih Pak Firman sudah bergabung dengan kita. Bunda Uyun, jangan lupa nomor HP-nya. Nanti saya ngirim ke Serangnya bagaimana. Ya, Bun, Baik, Bun. di Ya, atas ada pertanyaan gini, Bun. Nih iya, saya Bun. baca nih Ini kebetulan saya baca ya. nih, Bun. Bagaimana Mm-mm. menciptakan pembelajaran yang mendalam bagi siswa? Ini pertanyaan dari Pak Iwan Kurniawan, Bun. Bisa dijawab? Mm-mm. Baik, baik. Bagaimana menciptakan pembelajaran yang mendalam? Intinya begini, Yang Pak. menarik Kita bagi siswa. ya yang menarik bagi siswa. Kita memberikan sesuatu yang artinya yang siswa itu memang kira-kira yang mereka mau tuh apa gitu. Jadi kita cari dulu. Awalnya kan kita cari solusinya gini. Ketika kita lihat anak-anak misalnya mereka itu rata-rata kinestetik dari hasil tes diagnostik kan kelihatan. Kalau mereka kinestetik, oh berarti kita jangan lakukan hal yang sifatnya anak-anak ini diam, tapi kita harus lakukan hal yang mereka itu harus gerak gitu. Kemudian kalau di satu kelas kinestetiknya lebih sedikit, kita lakukan kegiatan yang mungkin berbeda dengan kelas berikutnya. Saya kebetulan hanya mengajar 3 kelas, Pak, karena terkait dengan beban pekerjaan saya sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, sehingga saya hanya diberikan kesempatan mengajar 3 kelas, dan saya di 3 kelas itu kadang-kadang saya bedakan juga cara perlakuan saya terhadap anak-anak. Begitu mungkin, Bun? Ada pertanyaan lagi, Bun, ini dari Pak Tri Ade nih saya lihat. Saya di SMP Negeri 24 Kota Tangerang Selatan ingin bertanya bagaimana cara tetap menjaga pikiran tetap positif ketika mengajar. Kalau saya ada triknya, Bun. Di 33 tahun saya mengajar, saya tidak pernah merasakan. Mungkin saya orang yang moodnya bagus kali ya, Bun. Jadi setiap pagi saya bagikan apa namanya tips saya kepada Bapak Ibu sekalian. Ketika saya bangun pagi sebelum saya turun dari kasur, saya selalu menepuk-nepuk dada saya. Hai, Akhirnya ya, Bun, ya. hari ini Hmm. adalah hari yang luar biasa buat Betul, saya. Bunda. Badan saya sehat, rezeki saya banyak. Saya dikelilingi oleh anak-anak yang luar biasa. Saya dikelilingi teman-teman yang hebat. Itu yang memotivasi saya, Pak. Jadi ketika saya mau mengajar, saya nggak punya beban. Saya tetap ceria di depan anak-anak, ya Pak ya. Betul. Dan saya tidak pernah bilang, capek banget nih ngajar gitu. Walaupun kadang-kadang ada sedikit ya. Iya, Tapi Bun. itu udah pupus. Karena apa? Karena tadi the power of change. Saya Oh, punya ya, Bun. keinginan berubah itu gara-gara anak-anak saya, anak-anak murid saya. Alhamdulillah di 33 tahun mengajar, mudah-mudahan saya senantiasa istiqomah Amin. memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Tinggal 5 tahun lagi. Semangat Bapak, Pak Tri Ade, Semangat, mudah-mudahan kita ya. senantiasa menjadi guru-guru hebat di tengah anak-anak, ceria dan banyak ide. Pak Tri Amin. Ade saya undang nanti kalau kami ada petualangan sains tahap 2. Ya. Silakan Dan ya Bu Pak ya. Hanum ya. Iya, Ini ada lagi pertanyaannya dari Bu Siti ya Bun. Samsiah nih Bu Hanum. Di antara siswa banyak loh ada anak yang suka tidur dan ngobrol yang jahil, sering ke toilet dan lain-lain. Kira-kira bagaimana mengatasi anak tersebut untuk mau belajar IPA Iya, dan mau mengubah mindsetnya? iya betul sekali Bun. Sebenarnya Hmm. sama ya Bun ya. Hmm. Kalau saya ada anak tidur tuh malah saya bilang, biarin, dia ngantuk. Orang ngantuk jangan dibangunin, biarin dulu. Nanti kalau udah siap untuk belajar, kita akan bangunkan. Saya baru punya pengalaman, Ibu. Kebetulan saya itu mengajar di jam terakhir hari ini. Baru saja hari Kamis tadi dalam kondisi saya puasa, saya hampir marah, tapi saya tahan amarah saya. Karena ada 6 atau 8 anak, putri semua kebetulan, tasnya ada di dalam kelas. Tapi orangnya tidak ada. Saya tidak marah kepada mereka, tapi saya bilang, awas ya, saya nggak mau kasih nilai ke kalian. Dan anak-anak itu langsung minta maaf ke saya setelah jam pelajaran terakhir. Tapi saya belum berikan tindakan karena apa? Saya ingin bicara dulu dari hati ke hati dengan mereka. Jadi saya ingin sekali anak-anak seperti ini tuh apa ya? Kita kita olah hatinya, kita dekati mereka. Jangan kita judge bahwa ini anak-anak nggak benar. Aduh, tapi kadang-kadang kesel, Bun. Saya mengajar Sama ya, benar-benar Bun. anaknya nggak ada, anaknya ngilang. Baik. Ngilangnya kemana? Kita nggak tahu, katanya ada di kelas lain. Masya Allah, 33 tahun mengajar baru kali ini saya kehilangan murid. Ya, benar. Baik, Bu, lanjut, Bun. baik.
Saya lanjutkan dengan pertanyaan yang ada di chat ya Bun. Ini dari Pak Patika, mohon maaf dari SMP Darussalam. Selamat malam Bu Hanum, izin bertanya. Seperti yang kita pahami, setiap siswa memiliki berbagai kemampuan dan karakter. Bagaimana metode yang terbaik yang dapat dilakukan untuk menangani siswa yang membutuhkan lebih banyak waktu untuk memahami materi hitungan seperti fisika, namun tetap menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan? Mohon maaf Bun, tidak bisa on app kamera karena jaringan internet kurang stabil. Terima kasih. Jadi bagaimana Ya. Bunda metodenya agar bisa menangani siswa lebih banyak waktu untuk memahami materi, itu mungkin dari pertanyaannya ya Bun, dari Patikah Nur Aini. Iya. Terima kasih Bapak atas Ibu ya, Ibu Ibu kayaknya nih, Patika Nur Patikah Aini. Nur Aini. Ya, Ibu ya. Iya. Baik, Ibu dari SMPIP Darussalam. Mm. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk menciptakan suasana pembelajaran fisika yang menyenangkan. Kadang-kadang kalau anak memang sedang hitungan, Bun, apalagi yang namanya menghitung eh, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar, kita beri soal, kemudian berapa hambatan pengganti dari rangkaian resistor berikut, itu memang sulit sekali untuk memberikan sesuatu kepada anak-anak, tapi kita punya trik Bun. Jadi kita pegang dulu nih beberapa anak yang menurut saya matematikanya itu pahamnya lebih cepat dibanding yang lain. Nah, kita ajari dulu mereka. Setelah diajari, baru di kelompok-kelompok kecil saya sebar anak-anak yang memang menguasai itu lebih cepat. Ya, misalnya ada siswa A, nanti kamu di kelompok ini, siswa B di kelompok ini. Jangan sampai salah ya, Nak, apa yang sudah saya terangkan, bagaimana menghitung rangkaian seri, bagaimana menghitung rangkaian paralel, seperti itu. Baru kita keliling sambil mengawasi anak-anak yang sudah kita ajari lebih dulu, itu soal-soal yang kita berikan. Memang sulit sekali apabila anak-anak matematikanya kurang paham, memang otomatis fisikanya pun atau pembelajaran hitungannya pun akan sulit. Termasuk ketika materi genetika di mana ada perbandingan 9:3:1 atau 3:1 itu pun akan menyulitkan mereka. Manakala memang basic matematika mereka agak kurang. Namun kita tidak kalah akal, Pak, ya dengan ibu dengan anak-anak kita semuanya. Terus tetaplah memotivasi anak-anak semuanya, walaupun kadang-kadang menjenuhkan buat kita semuanya. Iya, baik. Baik, Bunda. Berikutnya, Baik Bunda, karena tinggal kalau saya lihat jam saya tinggal baik, 5 baik. menit lagi ya Bun. Kalau saya Bu, dapat menarik sebentar kesimpulan Bun, Bun, Bu Yun belum ada kontak ke saya, belum ini takutnya saya nanti nggak sesuai janji saya saya sudah dan lihat di Pak chat, itu Firman kan ya. nomor HP Bunda kan? Sudah, Itu ya. Ibu. Ya, ya Mm-mm. udah oke. Pak Oke, Firman siap. juga ada hadiah buku buat saya, buat Bapak ya dari saya. Baik, Semoga terima kasih bermanfaat. Bunda Hanum. Kalau saya lihat dari paparan Bunda itu semua, saya ambil kesimpulan bahwa ketika siswa diberi suara dalam pilihan proses belajar, mereka itu memiliki kekuatan ya Bun untuk menciptakan perubahan baik bagi diri mereka sendiri ataupun lingkungan di sekitar. Itu yang saya ambil ya Bun. Mungkin Bunda ada statement terakhir untuk menutup kegiatan kita hari ini. Baik. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila kekurangan. Mudah-mudahan saya masih diberikan kesempatan untuk berbagi praktik baik lagi Amin. dengan Bapak Amin, Ibu Bun. semuanya. Boleh saya menyampaikan sesuatu? Investasi terbaik adalah investasi pada dirimu sendiri. Semakin banyak kamu belajar, maka semakin banyak yang kamu dapatkan. Satu lagi, Amin. fokuslah pada perjalananmu sendiri karena yang kamu kejar bukan mereka, tapi versi terbaik dari dirimu. Mungkin 2 kata itu yang bisa saya sampaikan. Semoga menginspirasi semuanya. Dan Amin. kita doakan pray for Aceh, Sumatera Utara, dan Padang. Inna ma'al usri yusro. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Semoga teman-teman di Aceh, di Sumatera Barat, dan di Sumatera Utara Allah selalu lindungi semuanya Amin. dari mara bahaya dan bencana segera berakhir.
Mungkin Amin, itu, Bunda. terima kasih Bunda Tuti Dede yang luar biasa sudah memoderatori saya pada malam ini. Mohon maaf kalau backgroundnya saya salah pasang. Ya, ya, sekali lagi terima kasih Pak Rijal, terima kasih Bunda Haja Tuti, terima kasih teman-teman hebat yang berada di dalam Zoom ini. Saya akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hanum, Terima sukses kasih selalu Ibu untuk kita Hanum. semua. Kita walaupun baru tinggal 5 tahun Sama. lagi, kita tetap semangat ya Bun ya untuk Semangat. membersamai Igi. Semangat ya Bunda. Baik Bapak Ibu, demikianlah Semangat, semangat, paparan semangat, dari Bunda semangat. Hanum. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu lagi nanti besok. Besok sekali lagi kita akan ada webinar dari Igi. Sekali lagi sebelum saya tutup, saya berpantun dulu Bunda ya. Ya, kalau Siap. tadi sudah pantun Cakep. pembuka, sekarang pantun penutupnya. Ya Bun, ke sekolah membawa pena. Cakep nggak? Cakep, Belajar tekun setiap waktu. Cakep. Aku hari cakep. ini membuka jendela. Mari tetap tekunkan demi masa depan yang semakin maju. Nggak nyambung nggak Masya apa-apa. Yang penting kita Allah. maju Luar bersama biasa. Igi, bersama dunia pendidikan. Biar kita maju semua. Saya akan akhiri Bapak Amin. Ibu. Mohon maaf kalau dalam menyampaikan atau mendampingi membersamai Bunda Hanum ada banyak kalimat, sikap saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan kita maaf. Marilah kita tutup kegiatan kita malam hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil Dan kita baca doa Alhamdulillahirobbilalamin. kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Pak Rijal, terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih Mohon Bu Hanum. maaf. Sehat ya Bu Hanum. Terima kasih Pak Bu Rizal, terima Dede. kasih. Sehat selalu. Saya izin lab. Kita ketemu lagi besok ya Pak Ketua ya. Ya, Ya, besok siap. Mm-mm. webinar. Siap, mudah-mudahan saya bisa ikut, Bu. Amin, amin. Ya, semoga kita sehat. Ya, Kita baik, ketemu terima lagi besok ya Bu. kasih. Terima Assalamualaikum kasih. semuanya. Assalamualaikum Ya, semuanya. Terima kasih. Pak Rizal udah dipotong belum tadi? Udah ya? sudah. Oh, udah, ya udah. Saya Terima kasih. Saya undur diri ya. Terima kasih. Ya Bu, makasih.